أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، pertemuan yang lalu, akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita telah masuk pada pembahasan Kitabul Buyu' beserta dalil-dalil disyariatkannya dan juga hikmah disyariatkannya perkara ini, di mana manusia dalam kehidupannya butuh adanya akad-akad yang dia buka, akad-akad yang dia sepakati, bukan hanya jual beli saja. Jual beli hanya sebagian dari akad. Nah, akad-akad keseluruhan di dalam syariat Islam itu ada berapa? Indah ya ikhlas. Nah, ada berapa akad secara keseluruhan dalam syariat ini? Indah Jabir. Ada 3 macam. Yang pertama, uqud muawadhah, yang terjadi apa? Tukar menukar, timbal balik. Contohnya, akad apa saja yang masuk dalam akad muawadhah? Jual beli. Nah, jadi akad jual beli masuk dalam akad muawadhah. Ada timbal balik, ada tukar menukar, jual beli. Pihak penjual menyerahkan barang, sedangkan pihak pembeli memberikan bayaran. Juga contoh akad muawadhah yang lain apa Bapak? Sewa menyewa. Nah, sewa menyewa juga muawadhah, karena pihak pemilik dia menyewakan, berarti memberikan apa? Memberikan manfaat dari barang yang disewa, sedangkan yang menyewa membayar. Dan juga nikah dan khulu'. Akad jenis yang kedua, akad apa Muhammad Aceh? Akad tabarru'at, uqud tabarru'at, akad-akad tabarru'. Ini tabarru' yaitu murni perbuatan baik dari salah satu pihak, di mana salah satu pihak berbuat baik kepada pihak yang lain tanpa menginginkan ganti. Nah, berarti masuk dalam tabarru'. Seperti apa contohnya Pak Agus? Pinjam meminjam, ariyah. Nah, pinjam meminjam. Kemudian yang lainnya apa? Apa Bapak? Yang salah satu pihak pokoknya tidak menginginkan keuntungan dari pihak lain. Sedekah. Nah, sedekah akad tabarruk. Nah, wasiat akad tabarruk, hibah akad tabarruk. Juga yang paling
banyak dilakukan tapi terjadi penyelisihan. Apa itu? Abu Kasyah, harusnya tidak boleh mengharapkan imbalan, mengharapkan keuntungan, tapi banyak manusia melakukan ini inginnya keuntungan. Utang piutang. Nah, utang piutang itu tidak boleh seorang meniatkan keuntungan. Kapan saja meniatkan keuntungan dari hutang yang diberikan, jatuhnya riba. Karena akad utang piutang masuk dalam akad tabarruk, yaitu bantu. Maka yang dilakukan oleh bank itu menyelisihi dasar dari apa? Dari tujuan akad. Bank menghutangkan, mereka menginginkan keuntungan berupa bunga. Nah, maka ini jatuhnya pada akad muawadhah, padahal qard utang piutang itu masuknya akad tabarruk, tidak boleh. Nah, mengambil keuntungan darinya. Taib, akad yang ketiga apa Ilyas? Akad tautsik. Nah, apa maksud tautsik ini? Nah, akad untuk menguatkan akad yang lain. Seperti apa? Rahan. Nah, jaminan seorang hutang. Kemudian apa? Menguatkan akad utang piutang itu dengan adanya rahan, jaminannya rumah, itu jaminannya tanah. Kemudian contoh yang kedua dari akad tautsik yaitu dhaman. Nah, ganti rugi. Tayyib. Dan untuk keseluruhan syarat akhwan, atau untuk keseluruhan akad, untuk keseluruhan akad ada dua syarat pokok yang harus dipenuhi agar akad itu diakui. Sebelum kita masuk pada akad jual beli secara khusus, kita butuh tahu syarat umum dari akad-akad secara keseluruhan. Baik. Dua syarat tersebut apa? Yang pertama, an yakunal aqidu jaizat tasarruf. Syarat pertama, yang melakukan akad itu memang seorang yang memiliki hak untuk berbuat, boleh untuk melakukan perbuatan tersebut. Baik. Berarti seandainya yang melakukan akad itu adalah orang gila, nah ini tidak sah. Nah, datang kepada antum orang gila, saya kasih, nah misalnya Mbah Mi datang ke antum ngasih apa? Uang 100.000, senang sekali antum. Nah, ini bukan akad sedekah, tidak sah. Antum cari dari siapa ini uangnya? Karena nah, orang gila akadnya tidak sah. Baik. Yang pertama, yang membuat akad itu apa? Jaizut tasarruf. Tasarrufnya diakui dalam syariat, tasarrufnya boleh, perbuatannya itu diperbolehkan. Atsani an yakuna min malikin lil aqdi aw man yaqumu maqamah. Syarat yang kedua, akad itu dilakukan oleh apa? Oleh pemilik atau yang menduduki kedudukannya. Nah, sekarang kalau antum membuat akad, nah, dengan seseorang, saya hibahkan rumah tetanggaku untukmu. Orangnya waras, ya, tapi apa? Dia membuat akad hibah, tapi yang dihibahkan rumah tetangganya, bukan milik dia, dan dia bukan wakil apapun. Sah tidak seperti ini Usama? Tidak sah, makanya perhatikan, jangan bingung ribut apa. Dengarkan, dipahami. Ini dua syarat. Yang pertama apa tadi? Syarat pertama apa? Apa Mujahid? Nah, yang melakukan akad adalah seorang yang boleh
perbuatannya, tasarrufnya diperbolehkan secara syar'i. Diakui maksudnya. Tasarrufnya diakui, bukan anak kecil. Nah, Tayyib, anak kecil datang ke antum ngasih sertifikat tanah. Nah, anak umur 7 tahun. Ini karena antum kasih permen. Nah, dikasih permen, dia ngasih sertifikat tanah. Tolong ambilkan sertifikat tanah dari rumahmu. Nah, ya ini saya sedekahkan, gantinya permen. Akad tukar menukar ya kan? Tapi dari seorang yang bukan jaizut tasarruf, anak kecil. Juga syarat kedua tidak terpenuhi karena dia bukan pemiliknya. Mungkin seorang mengatakan milikku karena sudah atas nama dia sama ayahnya di atas namakan anaknya ini tanah itu. Tetap tidak sah. Kenapa? Karena syarat pertama tidak dipenuhi. Paham? Ini untuk keseluruhan akad, akhwan. Harus ada dua syarat ini, baik akad jual beli, akad wakaf, akad hibah, pernikahan dan seterusnya. Baik. Adapun syarat jual beli secara khusus insyaallah kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Baik. Yajuzu fajami'ul a'yani min aqarin wa hayawan wa athathin wa ghairiha yajuzu iqa'ul 'uqudi 'alaiha idza tammat syurutul bai'. Dari ungkapan ini akhwan, di mana Imam As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan keseluruhan benda-benda baik itu tanah, hewan, perkakas dan yang lainnya boleh untuk dibuat akad padanya apabila sempurna syarat-syarat jual beli. Menunjukkan jual beli ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Perhatikan catatan kaki nomor 3, al-uqud jam'u aqdin kal bai'i wal ijarati was salami wa nahwiha. Ini telah kita bahas kemarin jenis-jenisnya. Uqud secara umum ada 3 jenis. Wa syurutul bai'i sittah, dan syarat jual beli itu ada 6. Yang disebutkan oleh pentaklik di sini, insyaallah kita tambahkan yang belum disebutkan. Minha ma yushtaratu fil aqidain wa minha ma yushtaratu fil ma'qudi alaih. Dari ke-6 syarat itu diantaranya ada hal yang dipersyaratkan pada dua pihak yang membuat akad. Dan sebagian syarat yang lain hanya dipersyaratkan pada ma'qud alaih, yang akad itu dibuat untuknya. Fa'idha faqada minha syaratun lam yasihhal bai' kama sayati. Dan apabila satu syarat saja hilang dari syarat-syarat jual beli, maka jual belinya tidak sah. Sebagaimana akan datang penjelasannya. Baik. Dan kata mu'alliq di sini, wa hifdzu hadhihi syuruti wa fahmiha wa hifdzu hadhihi syuruti wa fahmuha ma'adillatiha sababun 'azimun li'itqani fiqhil muamalati 'umuman. Maka ini diperhatikan. Memahami syarat-syarat ini dan menghafalnya bersama dengan dalil-dalilnya itu sebab yang sangat besar untuk bisa mutqin, ya, untuk bisa mutqin dalam membahas fikih muamalah secara umum. Kenapa ya kawan? Karena banyak kalau kita perhatikan muamalah yang terjadi di sekitar kita, apalagi jual beli pada masa kini, luar biasa modelnya. Modelnya luar biasa. Banyak sekali cara-cara jual beli. Maka harus diterapkan syarat-syarat ini ada ndak untuk jual beli tersebut, jual beli yang syar'i yang sah diakui secara syariat, ataukah masuk dalam jual beli yang dilarang. Sekarang syarat yang pertama kata beliau, famin a'dhami syurut ar-ridha liqaulihi ta'ala illa an takuna tijaratan antaradim minkum.
Syarat yang pertama adalah ridha. Nah, ridha ini syarat untuk kedua belah pihak. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, illa an takuna tijaratan antara minkum. Awal dari ayat apa, Badri? Nah, ahsan. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum. Baik, sekalian orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta-harta kalian sebagiannya dari sebagian yang lain. Maksudnya kaum muslimin itu ibarat satu. Maka sebagian kalian jangan mengembangkan sebagian harta sebagian yang lain bil batil, dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan antara minkum, kecuali untuk bisa memakan harta orang lain itu dengan jalan berupa apa? Tijarah, yaitu dengan jalan jual beli antara minkum, yang didasari dari saling ridha di antara kalian. Antum ikhwan kepengin makan cireng milik saya penjual, boleh untuk makan harta dia, tapi apa? Dengan jalan jual beli. Antum beli cireng itu, kemudian antum makan. Illa an takuna tijaratan antara minkum, dibangun di atas ridha di antara kedua belah pihak. Jadi makna tijarah di sini ungkapan dari apa? Muawadah, tukar menukar, yaitu bai' dan syira, jual beli. Dan makna tijaratan antara minkum ay tijaratan sadiratan antara minkum, kecuali apabila itu berupa apa? Jual beli yang muncul atau yang dibangun di atas saling ridha di antara kalian. Ini dalil dari Al-Quran. Baik, perhatikan catatan kaki nomor 4. Fasyartul awal an yahsula at-taradi bainal aqidain. Ini syarat yang pertama, harus terwujud saling ridha, taradi. Wajahnya tafa'ala, menunjukkan dari kedua belah pihak. Pihak penjual ridha, pihak pembeli ridha. Tidak boleh yang ridha pihak penjual tok, pembelinya sebenarnya tidak setuju karena terpaksa akhirnya dia beli. Atau sebaliknya, ini tidak sah. Harus terwujud taradi bainal aqidain, saling ridha di antara dua belah pihak. Fa'idha ukriha ahaduhuma 'alal bai' bighairi haqqin fala yasihhal 'aqdu. Sehingga apabila salah satu pihak itu dipaksa untuk melakukan jual beli tanpa hak, maka tidak sah akad tersebut. Di sini mungkin muncul tanda tanya, apakah ada paksaan jual beli yang hak? Ada tidak, Abah Subhanahu? Memaksa untuk jual beli yang hak? Ada, contohnya apa? Baik, itu terlalu jauh. Ada contoh yang itu nanti prosesnya panjang. Nah, baik, memaksa akhwan mematil. Nah, mematil an apa? Orang yang mematil untuk melunasi hutangnya. Ini jelas dipaksa. Baik. Orang yang mematil, dia sebenarnya mampu untuk melunasi hutang. Dia punya mobil, punya rumah, punya kendaraan, tapi hutangnya dia tidak lunas-lunasi, sudah jatuh tempo dengan alasan tidak punya apa? Tidak punya uang kontan. Maka dia dipaksa untuk menjual hartanya untuk melunasi hutang. Atau yang lebih sharih,
yang lebih jelas lagi adalah apa? Dipaksa untuk menjual rahan ketika tidak mampu untuk melunasi hutang. Ini dipaksa, ini paksaan yang hak. Nah, paksaan yang hak. Ketika ada hutang piutang, kemudian motor digadaikan, tidak mampu untuk melunasi, maka dipaksa untuk menjual motor ini. Motor dijual berarti konsekuensi rahan kan seperti itu. Cuman banyak kesalahan terjadi apa? Bukan dipaksa untuk menjual, tapi ditarik motornya, langsung diambil tanpa melihat nilai motor itu berapa. Nah, kan motornya kan kadang melebihi nilainya dari apa? Dari sisa yang belum dilunasi misalnya. Baik, nanti insyaallah pada tempatnya. Cuman ini sekedar untuk mencontohkan, di sana ada paksaan jual beli yang sifatnya hak. Dipaksa untuk jual beli yang hak. Baik. Maka apabila paksaan jual beli itu tanpa hak, fala yasihhal 'aqdu, maka akadnya tidak sah. Wa dalilu ala hadza al-ayatul madhkurah. Apa tadi ayatnya? Talha? Dari depan biar sempurna. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Dihafal dari awal. Antum tambahkan kalau belum hafal awal ayatnya. Kemudian dari sunnah ikhwan wa haditsu Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal bai'u an taradhin. Hadits Abi Sa'id al-Khudri, innamal bai'u an taradhin. Hanyalah jual beli itu didasari atas saling ridha di antara kedua belah pihak. Hadis ini ikhwan sebagaimana disebutkan dalam ta'liq akhrajahu Ibnu Majah wa qala al-Busiri fi Zawaid isnaduhu sahih wa rijaluhu mawthuqun atau rijaluhu muwaththaqun wa rawahu Ibnu Hibban fi sahihih. Dan hadis sebagaimana dikatakan di sini, hadisnya sahih. Untuk riwayat Ibnu Majah hasan li dzatih, tapi datang syawahid untuknya sehingga naik pada tingkatan sahih li ghairi. Telah mensahihkannya Syekh Albani rahimahullahu taala dan memasukkannya dalam As-Sahihul Musnad Imam Al-Wadi'i rahimahullah. Dari dua imam telah bersepakat tentang keabsahan hadis ini. Innamal bai'u an taradhin. Taib menunjukkan bai' jual beli diakui dan sah secara syar'i ketika dibangun di atas apa? Di atas saling ridha. Nah, kemudian syarat yang kedua dan syarat yang ketiga. Di sini dinomori langsung dua syarat. Wa alla yakuna fiha ghararun wa jahalah. Dipersyaratkan untuk tidak ada padanya gharar dan jahalah. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharar. Rawahu Muslim. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari bai'il gharar. Sebagaimana dalam riwayat Muslim. Yang dimaksud dengan gharar abakhwan, al-ghararu huwa al-khida' alladhi huwa madhannatun alla yarda bihi 'inda wujudi.
Yang dimaksud gharar adalah khida, yaitu tipuan. Yang itu merupakan dugaan kuat untuk orang yang melakukan akad tersebut tidak akan ridha ketika ada gharar tersebut dan dia tahu. Nah, ketika ada tipuan dalam jual beli, ketika sadar mesti orang tidak akan ridha. Maka dipersyaratkan tidak adanya gharar dalam jual beli tersebut. Wa min hadza na'khudhu syartaini huma an yakuna al-mabi'u wath-thamanu ma'lumaini lil muta'aqidain wa an yakuna maqduran ala taslimihima. Wa hadzani huwa syartu tsani wa tsalits. Baik. Jadi ketika dipersyaratkan tidak ada gharar dan tidak ada jahalah. Jahalah itu yaitu ada sesuatu yang tidak diketahui oleh pihak yang melakukan akad tersebut. Dari satu ungkapan tadi, akhwan, tidak boleh gharar, tidak boleh ada gharar, itu diambil dua syarat. Diambil dua syarat. Yaitu yang pertama, an yakunal mabi' wa thamanu ma'lumaini lil muta'aqidain. Harus barang yang dijual dan harganya itu diketahui oleh dua pihak yang melakukan akad. Karena kalau tidak diketahui, akhwan, jadinya gharar. Gharar. Tiba-tiba, ini tak jual kitab ini. Oh ya, aku beli. Enggak tanya harganya berapa. Besok aku mau bayar kitab, kasih 100.000. Loh, ke 100.000 saya bayar jualnya 300.000. Nah, gharar akhirnya menyesal. Kenapa kemarin tidak tanya harganya? Nambai gharar. Taib. Kemudian contoh lain untuk yang tidak jelas barangnya. Aku punya motor, kamu mau enggak beli? Motornya Vario. 12 juta. Ya, aku beli. Bayangan orang ini Varionya masih baru, posisi bagus. Kemudian ketika diserahkan, Varionya sudah apa? Habis tabrakan. Ini Varionya. Yang penting kan motor Vario. Jadi tidak maklum, tidak jelas keadaannya. Taib. Atau contoh baik gharar yang lain, akhwan. Kolam. Aku jual ikan-ikan yang ada di kolam ini. Mau enggak? Aku dulu nabur sekitar 2.000 ikan lele. Ketika naburnya dikasih tahu 2.000. Oh iya, aku beli. Dia beli. Ketika dikuras ternyata tinggal 10 hektar. Ini gharar. Menjual ikan yang masih di kolam yang tidak dilihat, ini termasuk dalam bai' gharar. Kenapa? Karena tidak jelas barangnya. Tidak jelas barang yang dijual itu apa. Jadi untuk jual beli sah harus terpenuhi syarat ini, yaitu barang dan harganya jelas. Itu mudahnya. Apa, Fatur? Barang dan harganya jelas, diketahui kedua belah pihak. Kemudian syarat berikutnya, wa an yakuna maqduran ala taslimihima. Wa an yakuna, kedua belah pihak itu mampu untuk
menyerahkan. Jadi kedua hal tadi yaitu barang dan harga. Barang dan apa? Pembayarannya. Itu mampu untuk diserahkan. Kalau barang si pihak penjual mampu menyerahkannya kepada apa? Kepada pembeli. Kalau itu uang atau pembayarannya si pembeli mampu untuk menyampaikan kepada si penjual. Jadi barang bisa tersampaikan. Ya mampu, pemilik barang mampu untuk menyampaikan barang itu. Sehingga tidak sah, kawan. Misalnya seorang punya BPKB motor. Saya jual ini motor saya. Dikasih BPKB-nya. Lah motornya di mana? Motornya lagi dipinjam orang. Padahal dia dari dulu mau nagih orang yang minjam ini tidak pernah dikembalikan. Akhirnya dijual. Padahal si penjual tidak mampu untuk apa? Untuk menyerahkan motor itu kepada pihak pembeli karena dibawa orang. Motornya sudah dibawa orang. Atau di tangan orang yang dia takut untuk mengambilnya, tidak bisa untuk mengambilnya. Berarti tidak mampu untuk menyerahkan barang kepada pihak pembeli, tidak sah, tidak terpenuhi syaratnya. Jadi an yakuna maqduran ala taslimihima, yakuna ini dhamir apa? Dhamir mutsanna ini kembali kepada mabi' dan saman, ya kawan. Perhatikan an yakunal mabi'u was samanu itu. Ya. Maqduran ala taslimihima. Jadi keduanya dimampui untuk diserahkan. Wa hadani huma syartu tsani wa tsalits. Jadi ini adalah syarat kedua dan ketiga. Jadi diambil dari kalimat ikhwan wa alla yakuna fiha gharar, tidak boleh ada gharar pada jual beli, itu diambil apa? Dua syarat. Ya, antum perhatikan dari larangan gharar, ya tidak boleh gharar dalam jual beli, diambil berapa? Dua syarat. Yang pertama, syarat barang dan harga diketahui. Yang kedua, pihak yang melakukan akad mampu untuk menyerahkan barang atau harga tersebut. Qala fala budda an takuna sil'atu wa thamanu ma'lumaini lil ba'i wal mushtari. Sehingga harus sil'ah yaitu barang. Sil'ah itu barang yang diperjualbelikan. Sehingga harus barang dan harganya itu diketahui oleh pihak penjual maupun pihak pembeli. Imma bi ru'yatil mabi'i kulli aw ba'dih. Kemungkinannya untuk mengetahui kondisi barang itu dengan bisa melihat apa? Melihat barang yang diperjualbelikan tadi secara keseluruhan atau sebagiannya saja. Sebagiannya saja alladzi yadullu ala baqihi, yang menunjukkan atas yang tersisa yang lainnya. Misalnya sesuatu yang jumlahnya jumlahnya banyak diperlihatkan sebagian sebagai sampel. Nah, ini sah. Dia tahu, oh kualitas barangnya seperti ini, yang lainnya juga sama. Aw bi wasfin tantafi ma'ahul jahalah, bihaitsu yadhkuru kullu ma yakhtalifu bihi thaman ghaliban. Atau dengan apa? Wasfin, dengan pensifatan, akhwan. Tantafi ma'ahul jahalah, yang bersama dengan adanya pensifatan itu jahalah bisa hilang, ketidaktahuan menjadi hilang. Walaupun tidak lihat secara langsung tapi jelas. Seperti misalnya dengan menyebutkan spesifikasi, ini yang biasa terjadi misalnya dalam jual beli online. Orang tidak lihat barangnya langsung, yang ada cuma spesifikasi barangnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, sifatnya seperti ini. Jual beli jarak jauh. Baik. Bihaitsu yadhkuru kullama yakhtalifu bihi tsamanu ghaliban, di mana pihak itu apa tuh bagus disebutkan dalam bentuk apa? Mabni majhul saja.
Bihaitsu yudhkaru kullu ma yakhtalifu bihi tsamanu ghaliban, di mana disebutkan semua perkara yang dengan sebabnya itu harga bisa berbeda. Loh, kenapa milikku berbeda harganya mahal? Kenapa milik penjual lain harganya murah? Nah, itu disebutkan apa? Sifatnya. Oh, barang yang saya jual seperti ini, kualitasnya seperti ini, sifatnya seperti ini. Nah, ini disebutkan detail spesifikasi yang dijual, sehingga dengannya orang yang membeli itu tergambarkan sifatnya, walaupun tidak lihat barangnya. Seperti misalnya barang-barang yang jelas merek, kemudian seperti beli laptop misalnya, beli laptop atau beli HP, ada spesifikasinya, walaupun tidak lihat tapi mereknya sekian, spesifikasinya sekian, orang tergambar. Sehingga jahalah dengan sebab itu hilang. Wala budda an yakuna al-mabi'u wa thamanu maqduran ala taslimihima, dan harus barang yang diperjualbelikan, demikian pula harga itu dimampui untuk diserahkan kepada masing-masing pihak. Amma idza kana al-ma'qudu 'alaihi majhulan aw ghaira maqdurin ala taslimihi fa innal bai'a la yasih li'annahu yufdi ila al-gharar. Adapun apabila perkara yang akad itu dibuat atasnya, berarti barangnya, maqud alaih itu berarti apa? Barangnya. Barangnya itu majhulan, ya tidak diketahui, atau ghaira maqdurin ala taslimi, atau tidak mampu untuk diserahkan kepada pihak yang menginginkannya, maka jual belinya tidak sah. Li'annahu yufdi ilal gharar, karena hal ini akan berakibat pada gharar, penipuan kepada salah satu pihak dan menimbulkan kerugian. Baik, jadi ini dua syarat diambil dari larangan ini, berarti langsung dari wa alla yakuna fiha ghararun wa jahalah. Karena jahalah tadi disebutkan harus mabi' wa tsaman ma'lumain lil muta'aqidain. Baik, kita ambil dua syarat ini dulu, akhwan. Adapun untuk contoh, perhatikan disebutkan di sini fayadkhulu fihi bai'ul abiqi wasyarid, sehingga masuk dalam hal ini yaitu bai'ul abiq, menjual beli budak yang melarikan diri. Masuk dalam apa? Bai'il gharar. Tidak boleh dia punya budak, aku punya budak sangat kuat, tapi dia sedang melarikan diri, saya jual murah saja. Kalau kamu dapat, silakan cari. Nah, ini tidak benar. Belum tentu dapat dia melarikan diri. Bai'ul abiq. Wasyarid sama yang yang lepas, hewan-hewan yang lepas misalnya. Pemiliknya saja sulit untuk menyerahkan, untuk mengejarnya, kemudian dijual itu. Taib, hewanku yang lepas silahkan dibeli, harga murah saja, obral. Ini tidak bisa, karena tidak terpenuhi syaratnya, juga ada padanya gharar, bisa dapat, bisa tidak. Taib. Dan ini contoh-contoh yang disebutkan oleh Syekh, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika.